tersebut sudah dikutuk oleh seorang penyihir dan juga seorang iblis. Tempat penelitian UFO dan juga Area 51 diduga sebagai markas atau lab dari SCP Foundation adalah bahwa bandara ini adalah pusat operasi rahasia milik Illuminati ataupun milik Freemason. Hai, it's Apone Aiden and welcome to my video. Untuk kalian yang baru saja bergabung di video kali ini, boleh dong tinggalkan dulu like dan subscribe-nya. Apalagi untuk kalian yang suka sekali pembahasan tentang SCP Foundation dan anomali-anomali yang ada di dalamnya. Juga untuk kalian yang suka sekali dengan teori-teori konspirasi, mungkin, dan hal-hal mistis lainnya. Oke udah, thank you. Bang Aponia, Bang Aponia. Kita hari ini mau ngebahas apa lagi sih? Ya, well, kita nggak akan bahas SCP Foundation dulu hari ini ya. Iyalah, aku kekurangan materi semua halnya. Jadi kita hari ini akan membahas tempat-tempat yang dipenuhi dengan konspirasi, mitos, urban legend, dan juga tempat-tempat yang di luar akal manusia, di luar nalar gitu. Oleh karena itu, keep silence and listening. Yang pertama adalah Gua Mother Symphony di Inggris. Gua Mother Symphony adalah sebuah objek wisata di kota Harrogate di bagian Inggris. Gua ini memiliki sebuah urban legend yang beredar pada kota Harrogate. Dikatakan dalam urban legend tersebut, gua ini adalah gua dengan sumur yang bisa membuat semua benda menjadi sebuah batu. Karena sumur tersebut adalah sumur yang dikutuk oleh iblis dan juga seorang penyihir. Oleh karena itu, gua ini menjadi sebuah objek wisata bagi turis-turis asing, apalagi bagi mereka yang suka sekali dengan hal-hal mistis atau hal-hal yang aneh. Dan urban legend itu bercerita tentang seorang anak yang sering dipanggil dengan Mother Symphony, yang merupakan anak perempuan dari seorang PSK yang lahir di sekitar gua atau sumur tersebut. Dan singkat cerita, Mother Symphony tumbuh besar dan memiliki perawakan layaknya seorang penyihir, dan itu membuat takut para warga sekitar dan memberikannya julukan sebagai penyihir sumur. Dikatakan dulu saat air tersebut atau sumur tersebut belum dikutuk, air yang keluar dari sumur tersebut dapat menghilangkan atau menyembuhkan berbagai macam penyakit. Dan pada tahun 1538, seorang bernama John Lane, seorang murid dari Raja Harry ke-7, datang hendak mengambil tetes air yang jatuh dari gua tersebut. Tetapi yang tidak diketahui oleh Jones bahwa tetesan dari air tersebut memiliki kandungan mineral yang sangat tinggi dan tidak aman untuk dikonsumsi. Dan karena itu, orang di sekitar desa tersebut mengatakan bahwa sumur tersebut sudah dikutuk oleh seorang penyihir dan juga seorang iblis. Dan faktanya, tetesan air tersebut memang bisa membuat atau membatukan sebuah benda, tapi bukan karena sebuah kutukan ataupun hal mistis lainnya. Tapi proses pembentukannya sama dengan proses pembentukan batu stalaktik ataupun batu stalagmit secara alami. Tapi karena mineral yang sangat tinggi, batu stalaktik atau batu tersebut bisa terbentuk dalam waktu kurang dari 3 bulan atau 3 bulan, sedangkan batu stalaktik biasanya terbentuk 0,13 sampai 3 meter setiap tahunnya. Dan karena itu banyak sekali turis maupun warga lokal yang menaruh berbagai benda di situ, seperti boneka beruang, topi, hingga ketopeng. Dan setelah ditinggalkan selama 3 bulan, barang yang terkena tetesan air dari gua tersebut akan membatu. Dan setelah membatu, warga dari sekitar tempat tersebut akan mengambil barang tersebut dan menjualnya sebagai souvenir atau oleh-oleh. Aduh, pintar banget ya orang-orang anjir. Bayangin, boneka teddy bear digantung jadi batu dijual lagi dengan harga yang mahal gitu kan. Otaknya tuh loh, pembisnis banget. Aku jadi penasaran ya. Asik kayak kalau kalau beli barang itu ke sana. Gimana dengan kalian, tertarik nggak mau ke objek wisata yang satu ini? Tolong tulis komen di bawah ya. Kalau kalian tertarik dan juga punya dananya, ya ini catat jadwalnya. Sumur Batu Mother Symphony akan dibuka per season. Ya, dia akan dibuka tuh per season gitu. Ada season-season tertentunya saat mereka buka. Dan objek wisata ini hanya memiliki satu season, yaitu pada tanggal 12 sampai 30 Oktober setiap tahunnya. Nah, kan bentar lagi tuh. Kalau kalian punya biayanya, ya silakan gas saja. Biaya yang diperlukan untuk masuk ke objek wisata ini
pound sterling. Ya, 6 pound sterling atau sekitar Rp133.000 untuk orang dewasa, dan 4 pound sterling atau sekitar 89.000 untuk anak-anak umur 8 sampai 15 tahun nggak salah. Dan bukanya dari jam 10 sampai jam 15:30. Dicatat ya. Next. Yang kedua adalah Area 51. Ya, Area 51. Area 51 atau Area 51 juga memiliki beberapa nama, yaitu US Air Force Flight Test Center, Deathmatch 3, Dreamland, Watertown Strip, dan juga he directed for development plans area. Aduh, susah banget namanya, banyak lagi anjir. Ya, sama dengan namanya, teori-teori konspirasi yang diberikan oleh para pakar dari teori-teori konspirasi di dunia internet sangat-sangat banyak dan juga bikin pusing gitu. Area 51 adalah sebuah daerah terisolasi di bagian selatan Nevada yang dimiliki oleh Amerika Serikat, yang digunakan sebagai pusat pembangunan rahasia dan percobaan jet tempur mereka. Dan berdasarkan data dari Central Intelligence Agency atau CIA, nama dari fasilitas ini adalah Bandar Udara Homey atau Groom Lake. Meskipun nama Area 51 digunakan dalam dokumen CIA pada Perang Vietnam, area ini juga sangat terkenal karena ada dugaan kuat sebagai tempat penelitian UFO, tempat UFO untuk mendarat, dan juga Area 51 diduga sebagai markas atau lab dari SCP Foundation. Wait, what? Aku tuh niatnya mau refreshing gitu dengan per SCP Foundation ini. Tapi ini apa ini? Hah? Teori konspirasinya juga seperti ini anjir. Mana ini diduga markasnya SCP Foundation lagi. What the hell? Capek banget aku. Gimana dengan ini? Apa kalian tertarik dengan Area 51 ini? Kalau tertarik, boleh dong kalian komen di bawah. Dan misalnya kalian mau dibahas gitu Area 51 ini tentang teori yang mengatakan dia sebagai markas dari SCP Foundation, boleh dong kalian komen juga di bawah ya. Nanti pasti aku bahas. Cuman tunggu kalian request lah. Next. Yang ketiga adalah Denver International Airport atau disingkat DIA. Ya, DIA. Banyak sekali teori gila yang beredar bahwa bandara ini atau DIA ini atau Denver International Airport ini adalah sebuah markas rahasia yang dibuat untuk para elit global. Ya, well, aku nggak tahu sih elit global yang mana yang ditunjukkan, tapi ya kita bahas aja untuk malam ini. Ya, karena apa ya? Airport ini memiliki beberapa kejanggalan gitu saat pembuatannya atau pembangunan dari bandara tersebut. Gimana enggak? Banyak sekali teori konspirasi yang beredar tentang bandara ini. Orang kontraktornya aja sedikit sekali atau bahkan enggak ada yang tahu tentang blueprint dari airport tersebut. Bang Aponia kan kayak kontraktor bang, wajar dong enggak tahu blueprint dari airport yang mereka buat. Well, itu salah sih sebenarnya. Bukan salah sih, kurang tepat. Karena kontraktor yang disewa itu setiap mereka sudah membuat atau selesai dalam satu pekerjaan atau satu bangunan, mereka itu langsung di kick out gitu atau istilahnya dipecat lah atau digantikan dengan kontraktor lain. Jadi analoginya kalau kalian buat rumah nih kan pasti ada ruang tamu, kamar, WC, ruang keluarga atau sampai ke dapur kan. Nah, kalian itu ngesewa satu tukang gitu untuk ngebangun ruang tamu. Habis itu ruang tamunya udah jadi, kalian kick out atau pecat tukang itu dan minta tukang lain untuk membuat bagian lainnya. Nah, gitulah analoginya untuk airport ini. Dan basically yang tahu tentang blueprint dari airport tersebut adalah ya siapa lagi kalau bukan pemerintah. Nah, kita balik lagi ke pemerintah ya. Aku hanya ini maaf ya, ini hanya sebuah teori konspirasi gitu. Jadi aku agak ngeri ini. Dan teori yang paling banyak dibahas dan paling banyak berkeliaran di internet gitu adalah bahwa bandara ini
adalah bandara yang terlibat dengan sekte sesat. Karena di dalam bandara ini banyak sekali pola ataupun simbol-simbol yang merujuk kepada sebuah organisasi atau kepada sekte, yaitu The Freemason ataupun The Illuminati. Pola yang pertama ada pada landasan pacunya yang berbentuk pola seperti mata dan segitiga yang merujuk pada The Illuminati. Dan yang kedua, dan yang paling menarik adalah di bagian load terminal dari bandara ini. Ada sebuah patung kuda besar berwarna biru bermata merah bernama Blue Mustang. Dan patung ini dibuat oleh seorang seniman bernama Luis Jimenez. Dan saat Luis mengerjakan patung ini, dia secara tidak sengaja tertimpa oleh salah satu bagian dari patung ini dan mengakibatkan nyawanya menghilang. Dan karena hal itu juga, para penduduk setempat mengaitkan patung tersebut dengan hal-hal mistis. Dan karena hal itu juga, patung ini memiliki julukan lain, yaitu adalah Blue Shiver. Dan yang ketiga, dan yang paling menarik sekaligus yang terakhir, yang kudapatkan ya tentunya, karena aku nih kurang nyelam gitu. Di bandara ini ada sebuah time capsule yang akan dibuka pada tahun 2094. Ya, pada tahun 2094. Ya, kalau ini bandara masih ada ya. Anyways, di atas kapsul waktu ini tertulis sebuah tulisan bertulisan Komisi Bandara Dunia Baru. Apa maksudnya? Apa itu maksudnya Komisi Bandara Dunia Baru? Apakah mereka berniat untuk mengambil alih dunia? Menarik. Next. Karena terlalu banyaknya unsur seni dalam bandara ini, para pengamat dan ahli-ahli teori konspirasi percaya bahwa bandara ini lebih dari sekedar sebuah bandara. Ada beberapa teori konspirasi yang beredar dan beberapa teori konspirasi ini lumayan besar gitu dibahas. Yang pertama adalah bahwa bandara ini adalah pusat operasi rahasia milik Illuminati ataupun milik Freemason. Dan teori-teori ini bermunculan karena banyak sekali simbol-simbol yang berkaitan dengan dua organisasi tersebut. Seperti patung kuda yang tadi, landasan pacu yang berbentuk mata dan segitiga, dan juga lambang yang ada pada time capsule tadi yang merupakan lambang dari Freemason. Dan juga tulisan yang ada di bawahnya yang berhubungan dengan New World Order atau pemegang dunia baru, ataupun bisa disebut dengan tatanan dunia baru. Tapi pihak bandara yaitu Alex Rentiera menepis semua teori tersebut. Dia mengatakan bahwa benar yang membuat plakat tersebut adalah seorang dari Freemason. Tapi bandara ini nggak ada hubungannya sama sekali dengan mereka. Gimana menurut kalian? Apa kalian percaya dengan pihak bandara ini, si Alex Rentiera nih? Ya, aku kasih ke kalian aja sih biar kalian diskusi di komen di bawah ya. Dan kalian bisa berteori-teori liar juga di sana. Nggak terasa sih sebenarnya, tapi gimana video hari ini ya? Nggak terlalu banyak sih aku ngulik-ngulik tentang dia ini atau Area 51 ya. Karena ini hanya sedikit rangkuman. Jika kalian memang suka sekali dengan ini, apa namanya, video-video tentang Area 51 ataupun bandara ini, ya kalian bisa request di bawah, bang gitu, bang Aponia buat dong pembahasannya tentang Area 51-nya, nanti pasti aku buat. Dan mungkin itu aja sih dari aku. Dan ya, aku Aponia Aiden, stay safe, stay healthy, love you guys, sayonara, bye bye. Ya, pada tahun 2009, gimana enggak banyak sekali teori konspirasi yang beredar